Bab 103. Ingat hari ini. Claire Sen jatuh dalam pelukannya tidak berdaya, efek obat itu telah membakar kesadarannya yang terakhir, dan bahkan menghilangkan kekuatannya. Gerakan Golden Ye melepaskan kancing bajunya itu seperti mesin yang tua. Claire Sen membuka matanya, melihatnya dengan diam. Nafas dua orang itu sangatlah panas. Setelah melepaskan kancing yang terkahir, Golden Ye tiba-tiba menggendong Claire Sen dan berdiri dari kursi roda. Claire Sen yang linglung itu sama sekali tidak bingung mengapa orang cacat bisa tiba-tiba berdiri dari kursi roda. Claire Sen digendong berjalan ke arah kasur yang ada di ruangan itu, lalu dirinya ditaruh di atas kasur dengan lembut. Bantal lembut berada di belakang tubuhnya, lalu sebuah tubuh besar yang menekan di atas tubuhnya. Aura pria itu menyelimutinya, tangan besar yang panas seperti api itu jatuh di pinggangnya. Aku terakhir kali tanya kepadamu lagi, apa kamu sudah memikirkannya dengan baik? Claire Sen tidak menyesal. Seperti sedang berbicara sendiri, tapi Golden Ye hanya ingin bersaing dengannya. Golden memicingkan matanya mendekat ke arah Claire, bibirnya berhenti di depan bibirnya, lalu bertanya dengan rendah, kamu tahu siapa aku? Jika tidak tahu maka aku tidak akan menyelamatkanmu. Claire Sen masih tidak ada respon. Golden Ye mengangkat tubuhnya, tangan besarnya dengan mudah melepaskan kancing baju belakangnya, siapa aku? Arg. Claire Sen membuka matanya dengan sulit untuk melihat orang di hadapannya. Bayangan itu tersebar, lalu perlahan-lahan menjadi satu, hanya sebentar saja. Golden Ye mendengar suaranya yang kecil berkata, Golden Ye. Golden merasa puas, dia tersenyum, pelan-pelan membiarkan bibirnya menciumnya, bagus. Dia akhirnya tidak menyiksa dan menggoda Claire lagi. Dia seperti seorang pendakit, bisa menghindari semua halangan dengan mudah, lalu langsung sampai ke puncak gunung dengan cepat. Ketika dia akhirnya bisa sampai di sana, Claire Sen hanya merasa ada sebuah rasa sakit pada suatu tempat, membuat kesadarannya sadar sekitar 2 detik, lalu membelalakkan matanya. Saat ini tatapan mata Golden Ye memancarkan sebuah cahaya yang terang. Claire Sen tercengang melihatnya, dia membelalakkan matanya, dan melihat Golden seperti itu. Bibir Golden jatuh di atas mata Claire, suaranya terdengar sangat serak. Kedepannya tidak peduli kamu ada di mana, apa identitas kamu harus mengingat kejadian ini. Claire Sen seperti baru melakukan sebuah mimpi yang panjang. Di dalam mimpi itu dia berubah menjadi kelinci kecil yang tersesat di dalam hutan, lalu tiba-tiba dia bertemu dengan sebuah serigala yang besar. Serigala itu terlihat sangat kelaparan, membuat kelinci kecil itu terkejut dan langsung berlari dari sana. Tapi 2 kakinya terlalu pendek, lari dalam waktu lama dia masih tidak bisa keluar dari jeratan serigala besar itu. Dengan cepat dia ditangkap oleh serigala besar. Lalu dimangsanya hidup-hidup, akhirnya tulangnya pun tidak tersisa lagi. Claire Sen terbangun dengan terkejut, dia langsung membuka matanya. Ketika membuka mata, dia baru menyadari kalau seluruh tempat itu putih, di sampingnya terdapat suara yang mesin, dan ada aroma desinfektan keluar dari sana. Rumah sakit. Dia, mengapa bisa ada di sini? Ketika Claire Sen ingin duduk, ada rasa sakit yang aneh pada kakinya, seluruh tubuhnya terasa pegal dan tidak bisa bergerak sama sekali. Nyonya muda kedua sudah sadar. Bibi Chen masuk ke dalam sambil membawa termos, melihatnya dengan lembut. Melihat Bibi Chen, Claire Sen langsung menganggukkan kepala dan menyapanya. Lalu dia mulai menundukkan kepala mengingat kejadian yang terjadi sebelumnya. Dia ingat, dirinya dan Golden Ye pergi menghadiri sebuah acara perjamuan, lalu dia dibawa pergi oleh Steward Lu. Kejadian setelah dibawa pergi itu mulai berjalan seperti air di dalam benaknya. Claire Sen tanpa sadar langsung berteriak terkejut. Bibi Chen dibuat terkejut, dia langsung membawa termos itu ke atas meja. Nyonya muda kedua, ada apa? Apakah ada yang terasa tidak enak?
Aku panggil dokter kemari ya. Claire Sen menarik pergelangan tangannya, bertanya dengan gugup, di mana Golden Ye? Di mana orangnya? Kemana dia pergi? Dia ingat kalau Stewart menghidupkan dupa bius di dalam kamar. Dia bilang ingin membuat Golden Ye merasakan rasa sakit yang tidak pernah dirasakan olehnya. Claire Sen mengetahui rasa sakit itu. Dia ingat setelah itu Golden Ye pergi ke sana, tapi hal yang terjadi setelah itu, dia tidak mengingatnya dengan jelas lagi. Sepertinya semua ingatannya sudah dihancurkan dalam benaknya. Dia tidak mengingat semuanya lagi. Nyonya muda kedua, kamu tenanglah dulu. Tuan muda kedua pulang untuk membersihkan diri. Dia seharusnya akan segera datang. Pulang untuk menadi. Claire Sen mengedipkan matanya. Dia tidak apa. Bibi Chen sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi antara mereka berdua. Melihat ke arah Claire Sen dengan bingung, memangnya ada apa dengan tuan muda kedua? Sebaliknya tubuh nyonya muda kedua terlalu lemah. Selama 3 hari ini kamu sudah 2 kali masuk rumah sakit. Ketika kamu keluar dari rumah sakit, nanti Bibi Chen akan membuatkan kamu banyak sup untuk meningkatkan stamina tubuh. Claire Sen tercengang berdiri di sana, sedikit tidak bisa meresponnya. Golden Ye tidak apa. Bukankah dia sudah masuk ke dalam kamar? Tapi juga benar, jika dia berada di sana dalam waktu yang tidak terlalu lama, memang tidak akan terkena bius. Tapi, apakah Stewart Lu dan yang lainnya bisa membiarkan dia keluar dengan cepat? Selain itu, semakin berpikir otak Claire Sen menjadi semakin sakit, karena dia sama sekali tidak mengingat kejadian yang terjadi setelah kemarin malam. Nyonya muda kedua, kamu tidak usah banyak berpikir terlebih dahulu, istirahatlah. Apa ada tempat yang merasa tidak enak? Aku panggil dokter kemari ya. Mendengar ini Claire Sen baru kembali sadar. Dia menggelengkan kepala. Tidak usah Bibi Chen, tidak ada bagian yang terasa tidak enak. Tidak udah panggil dokter. Kalau begitu apa nyonya muda kedua mau minum sup? Bibi Chen berdiri membuka termos itu, lalu menuangkan semangkuk sup untuk Claire Sen. Claire memang merasa sedikit lapar. Dia menganggukkan kepala, menerima sup ayam itu dengan sopan, lalu meminumnya dengan diam. Tiba-tiba bertanya, apa Golden Ye nanti akan datang kemari? Bibi Chen berkata sambil tersenyum, iya, tuan muda kedua sudah bilang kepadaku, dia akan segera datang kembali. Dia suruh aku untuk menjaga nyonya muda kedua. Claire Sen kali ini baru menghelakan nafas lega. Baguslah kalau dia bisa datang. Ada banyak hal yang ingin ditanyakan olehnya. Ketika sedang meminum sup ayam itu, Bibi Chen tiba-tiba berkata dengan dingin, nyonya muda kedua, bukannya Bibi Chen ingin membicarakanmu, hanya saja kalian anak muda harus lebih bisa dikendalikan, karena jika kamu masuk rumah sakit karena hal itu, maka hal ini tidak akan baik untuk tubuhmu dalam waktu yang panjang. Mendengar ini, gerakan minum sup Claire Sen langsung berhenti, kepalanya sedikit dimiringkan, karena hal itu. Apa yang dimaksud dari hal itu? Kalian ya, meskipun kalian baru saja menikah, tetap harus terkendali, bagaimanapun hidup kalian masih panjang, masih ada banyak waktu. Nyonya muda kedua, Bibi Chen hanya membujukmu dengan identitas sebagai orang luar, kamu tidak akan marah dengan Bibi bukan? Claire Sen menurunkan sup ayam yang ada di tangannya, dia bertanya, Bibi Chen, maksud Anda? Aku tidak terlalu mengerti. Bibi Chen, bagaimana caranya mengatakan ini kepada nyonya muda kedua? Bibi Chen berpikir lama, tiba-tiba menunjuk ke arah leher kepada Claire Sen. Claire Sen tanpa sadar langsung menundukkan kepala melihat ke arah yang ditunjuk olehnya, tapi dia tidak bisa melihat apapun. Bibi Chen. Nyonya muda kedua, intinya, anak muda tetap harus lebih terkendali, kamu ingat saja kata ini dalam hati nih. Claire Sen merasa Bibi Chen sangatlah aneh, kata-kata yang dilontarkannya. Dia sama sekali tidak mengerti. Ketika dia selesai minum sup, pergi ke kamar mandi,
dan melihat dirinya sendiri di depan kaca, Claire Sen baru mengerti apa maksud yang dikatakan oleh Bibi Chen barusan. Bersambung.